Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang mengelola hasil tes. Yang pertama, ada tendensi sentral dan variabilitas. Tendensi sentral didefinisikan sebagai angka yang menjadi pusat sesuatu distribusi. Selanjutnya, terdapat 3 macam tendensi sentral, yaitu 1. Mean, yang kedua median, dan yang ketiga mode atau modus. Yang pertama ada mean. Mean didefinisikan sebagai jumlah nilai-nilai dibagi dengan jumlah individu. Mean lazim juga disebut dengan mean rata atau dituliskan dengan simbol X. Rumus yang biasa digunakan untuk mendefinisikan mean yaitu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Lalu terdapat 3 metode yang dipakai atau digunakan untuk menghitung mean data berkelompok. Yang pertama, metode biasa, yang kedua, metode simpangan mean, dan yang ketiga, metode coding. Berikut adalah contoh untuk menghitung mean. Bisa dilihat dan diperhatikan. Itu adalah contoh dari mean. Lalu lanjut. Ini masih contoh. Kemudian ada median. Berbeda dengan mean. Median ini berbeda dengan mean. Perhitungan median tidak dilaksanakan dengan melibatkan seluruh angka data, namun lebih menekankan pada posisi atau letak data. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Median merupakan mean apabila ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Median seringkali disebut dengan mean posisi. Median ditulis singkat atau disimbolkan dengan Mi atau MD. Kelebihan median dibagikan dengan mean adalah 1. Tidak dipengaruhi oleh adanya angka-angka ekstrim dalam data yang tersedia. Yang kedua, mudah dimengerti dan mudah menghitungnya, baik dari data yang belum dikelompokkan maupun yang sudah dikelompokkan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. Median untuk data tunggal dapat dicari dengan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah data ganjil, mediannya adalah data yang berada paling tengah. Yang kedua, jika jumlah data genap, mediannya adalah hasil bagi jumlah 2 data yang berada di tengah. Berikut adalah contoh soal untuk menghitung mean. Di situ ada penyelesaiannya, bisa dilihat dan diperhatikan. Lalu yang ketiga ada mode atau modus. Mode atau modus didefinisikan sebagai sesuatu nilai yang terdapat dalam serangkaian data yang memiliki frekuensi tertinggi. Keunggulan yang dimiliki dalam hal ini adalah yang pertama, sama dengan median, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh adanya angka-angka ekstrim pada data yang tersedia. Dan yang ketiga, dapat dihitung untuk data yang telah dikelompokkan dengan kelas terbuka. Nah, adapun contohnya, di situ sudah ada penyelesaiannya untuk menghitung modus. Lalu tempat kedudukan mean, median, dan modus dalam suatu distribusi sangat tergantung kepada bentuk distribusinya. Bila mana dari suatu distribusi simetris normal, maka mean, median, dan modus bersekutu satu sama lain. Hal ini dapat dimengerti sebab pada distribusi normal, mean membagi 2 sama banyak frekuensi variabel di atas dan di bawahnya. Dengan demikian, mean ini mempunyai fungsi seperti median.
karena yang menjadi mode dalam distribusi normal adalah nilai yang ada pada mean. Maka dengan sendirinya mode itu bersekutu dengan mean. Jadi pada distribusi normal, mean, median, dan mode ketiga-tiganya berimpit atau berhubungan. Selanjutnya ada variabilitas. Variabilitas didefinisikan sebagai derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral dalam suatu distribusi. Selanjutnya, terdapat berbagai macam ukuran variabilitas. Yang pertama, rank. Baik itu rank 10-90, rank antar kuartil, rank semi antar kuartil. Yang kedua, mean deviasi, dan yang ketiga, standar deviasi. Yang pertama, rank. Rank didefinisikan sebagai jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Beberapa kelemahan rank. Yang pertama, sangat tergantung kepada dua nilai ekstrim dan tidak dapat menunjukkan bentuk distribusi. Yang ketiga, tidak memenuhi definisi variabilitas. Yang kedua, rank 10-90, yaitu rank antara persentil yang ke-25 dengan persentil yang ke-90. Dengan rank 10-90 ini, distribusi dipotong 20%, masing-masing 10% pada tiap-tiap ujungnya. Ini adalah contoh dari distribusi data mencari rank 10-90. Selanjutnya ada rank antar kuartil, atau rank 25-75. Adalah rank antara persentil yang ke-25 dengan persentil yang sampai 75. Dengan rank 25-75 ini, distribusi dipotong 50%, masing-masing 25% pada tiap-tiap ujungnya. Contoh dari rank antar kuartil yaitu bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada mean deviasi. Mean deviasi didefinisikan sebagai mean dari harga mutlak semua deviasi nilai-nilai individual. Selanjutnya ada rumus dari mean deviasi. Itu bisa dilihat dan sudah tertera juga contoh dari mean deviasi. Selanjutnya ada kelemahan pokok dari mean deviasi, yaitu dalam perhitungannya mengabaikan tanda-tanda plus dan minus. Oleh karena itu, dalam perhitungannya mean deviasi tidak dapat dikenai perhitungan-perhitungan matematik yang tetap mempertahankan nilai-nilai plus dan minus. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi didefinisikan sebagai akar dari jumlah deviasi kuadrat dibagi dengan banyaknya individu dalam distribusi. Langkah pertama dalam mencari standar deviasi adalah dengan menghitung besaran nilai atau mean. Berikut adalah contoh dari standar deviasi. Bisa dilihat dan diperhatikan. Selanjutnya ada standar penilaian pendidikan. Dasar hukum standar penilaian pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu ada fungsi standar penilaian pendidikan. Yang pertama, fungsi formatif. Evaluasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung dapat memberikan informasi yang berupa umpan balik baik untuk guru maupun siswa. Baik pendidik, umpan balik itu bisa dipakai perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan, di mana letak kelemahan atau kekurangannya. Yang kedua, fungsi sumatif. Tes sumatif dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar biasanya dilakukan pada akhir program pengajaran, misalnya pada akhir kuartal, akhir semester, atau akhir tahun ajaran. Yang ketiga, fungsi diagnostik.
Evaluasi dapat pula untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan subjek didik. Prosesnya dapat dilakukan pada permulaan PBM, selama PBM berlangsung, ataupun pada akhir PBM. Yang keempat, fungsi selektif. Dengan fasilitas yang terbatas, maka evaluasi dapat dipakai untuk menyeleksi masukan input atau guna untuk disesuaikan dengan ruangan atau fasilitas lain yang tersedia. Yang kelima, fungsi motivasi. Dengan evaluasi, maka keinginan untuk belajar menjadi lebih tinggi, lebih-lebih lagi untuk mereka yang akan menunjukkan kemampuannya. Yang berikutnya ada tujuan standar pendidikan. Dalam pedoman penilaian Depdikbud 1994 dinyatakan bahwa tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Lebih bersifat koreksi bahwa tujuan penilaian untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan belajar siswa. Lalu ada ruang lingkup standar penilaian pendidikan. Yang pertama ada aspek yang dinilai. Sesuai dengan kemampuan dasar yang ingin dicapai, maka pengujian harus mencakup yang pertama, proses belajar, yaitu seluruh pengalaman belajar yang dilakukan siswa. Yang kedua, hasil belajar, yaitu ketercapaian setiap kemampuan dasar, baik kognitif, efektif, maupun psikomotor yang diperoleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Untuk hasil kognitif harus mencakup 4 jenis standar materi, diantaranya fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang kedua, instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jenis-jenis instrumen penilaian. Instrumen tes. Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Teknis penilaian siswa bisa dilakukan dengan yang pertama, ulangan harian. Umumnya diberikan setelah selesainya satu materi pembelajaran tertentu. Yang kedua, tugas kelompok sebagai latihan bagi siswa dalam mengembangkan potensi kerja kelompok. Yang ketiga, kuis merupakan tes yang membutuhkan waktu singkat, yaitu sekitar 10-15 menit. Yang keempat, ulangan blok merupakan tes pada akhir beberapa materi pembelajaran dengan bahan semua materi pokok yang telah diberikan. Yang kelima, pertanyaan lisan merupakan pertanyaan yang diberikan berupa pengetahuan atau pemahaman tentang konsep. Yang selanjutnya ada tugas individu sebagai latihan bagi siswa untuk mengembangkan wawasan dan kompetensi berpikir secara perseorangan. Yang kedua ada instrumen non-tes. Penilaian non-tes merupakan prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat, sifat, dan kepribadian. Melalui yang pertama pengamatan, yakni alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa, baik secara perorangan atau kelompok. Yang kedua ada skala sikap, yaitu alat penilaian yang digunakan untuk mengungkap sikap siswa melalui pengerjaan tugas tertulis dengan soal-soal yang lebih mengukur daya nalar atau pendapat siswa. Yang ketiga ada angket, yaitu alat penilaian yang menyajikan tugas-tugas atau mengerjakan dengan cara tertulis. Yang keempat, catatan harian, yaitu suatu catatan mengenai perilaku siswa yang dipandang mempunyai kaitan dengan perkembangan pribadinya. Yang kelima, daftar cek, yaitu suatu daftar yang dipergunakan untuk mengecek terhadap perilaku siswa telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Yang selanjutnya ada langkah membuat instrumen penilaian.
Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Menyusun kisi-kisi ini terdapat 3 langkah. Yang pertama, membuat daftar kompetensi dasar yang akan diujikan. Yang kedua, menentukan indikator dan menentukan jenis tagihan. Yang ketiga, bentuk dan jumlah butir soal. Yang C atau yang ketiga, memilih bentuk instrumen. Bentuk instrumen ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam memilih materi pembelajaran yang akan diujikan. Yang pertama, merupakan konsep dasar, merupakan materi potensi dasar berkelanjutan. Selanjutnya, memilih nilai terapan dan merupakan materi yang dibutuhkan untuk mempelajari bidang lain. Lalu ada penerapan penilaian kelas dalam pembelajaran. Penilaian kelas merupakan suatu kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran tertentu. Yang kemudian ada manfaat penilaian kelas. Yang pertama, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pencapaian kompetensi. Yang kedua, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang ketiga, untuk umpan balik bagi guru untuk memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang keempat, untuk masukan bagi guru guna merancang kegiatan belajar. Yang kelima, untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Selanjutnya ada kriteria penilaian kelas. Yang pertama, validitas. Validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi atau keajegan hasil penilaian. Penilaian yang reliable memungkinkan perbandingan yang menjamin konsistensi. Yang ketiga, terfokus pada kompetensi. Dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi, penilaian harus berfokus pada pencapaian kompetensi. Yang keempat, keseluruhan atau komprehensif. Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam alat dan cara untuk menilai beragam kompetensi peserta didik. Yang kelima, objektivitas. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Yang keenam, mendidik. Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Selanjutnya ada interpretasi hasil tes. Interpretasi adalah suatu proses untuk menyederhanakan ide-ide atau isu-isu yang rumit dan kemudian membaginya dengan masyarakat awam atau umum. Suatu interpretasi yang baik adalah suatu interpretasi yang dapat membangun hubungan antara audiens dengan objek interpretasi. Apabila dilakukan secara efektif, interpretasi dapat digunakan untuk meyakinkan orang lain, dapat juga untuk mendorong orang lain untuk merubah cara berpikir dan tingkah laku mereka. Yang kedua ada tujuan dari interpretasi. Interpretasi atau penafsiran hasil tes bertujuan untuk menerjemahkan dan memberi makna terhadap skor yang diperoleh tester atau orang yang diuji. Yang ketiga ada jenis interpretasi tes. Yang pertama, interpretasi kelompok. Interpretasi kelompok adalah penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi, antara lain
prestasi kelompok, rata-rata kelompok, sikap kelompok terhadap guru, dan mata pelajaran yang diberikan, dan distribusi nilai kelompok. Tujuan utamanya adalah sebagai persiapan untuk melakukan penafsiran kelompok, untuk mengetahui sifat-sifat tertentu pada suatu kelompok, dan untuk mengadakan perbandingan antar kelompok. Yang kedua ada interpretasi individual. Interpretasi individual adalah penafsiran yang hanya tertuju kepada individu saja. Misalnya, dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan atau situasi klinis lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk melihat tingkat kesiapan siswa, pertumbuhan dan kemajuan, serta kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat ada metode atau pendekatan dalam interpretasi tes. Yang pertama ada PAP atau pendekatan acuan patokan. Yang kedua ada PAN, pendekatan acuan norma. Sekian dari pembahasan kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.